Tentunya dalam dunia tasawuf seringkali kita mendengar seorang tokoh yang namanya Hasan Al-Basri. Dia adalah salah satu tokoh tasawuf yang sangat dikagumi oleh orang-orang yang belajar tentang tasawuf. Hasan Al-Basri ini dilahirkan di kota Madinah, yaitu pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Dia bernama lengkap Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Dia terlahir dari seorang budak yang ditangkap di sebuah kota, yaitu kota Maisan. Nah, kemudian dia dijadikan pembantu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Sabit. Dia adalah sekretaris wahyu yang menulis wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia dibesarkan di kota Basrah, yang mana kota Basrah ini adalah didominasi oleh orang-orang alim solih dari kalangan sahabat. Nah, dengan lingkungan tersebut, Hasan Al-Basri ini mendapatkan dampak yang sangat baik sekali untuk kehidupannya dan keilmuannya. Ia juga bertemu dengan 70 orang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dengan lingkungan tersebut, Hasan Al-Basri tumbuh dewasa menjadi seorang tokoh yang paling terkemuka di zamannya. Ia juga masyhur dengan kesalehannya yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap orang-orang yang suka berfoya-foya dalam hal keduniaan. Hasan Al-Basri kemudian meninggal di kota Basrah juga pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Banyak sekali pidato-pidato atau kisah-kisahnya yang sangat menjadi pelajaran bagi umat Islam, khususnya dalam belajar tasawuf. Salah satu kisah yang menarik yaitu adalah tentang kisah tobatnya Hasan Al-Basri ini dari hal keduniaan. Pada mulanya, Hasan Al-Basri ini adalah seorang pedagang, profesinya berdagang, yaitu berdagang batu mutiara. Dengan profesi ini, Hasan Al-Basri ini banyak sekali dijuluki oleh orang-orang dengan julukan Hasan si pedagang mutiara. Banyak sekali relasi berdagang Hasan Al-Basri ini, salah satunya adalah kota Bizantium. Maka dari itu Hasan Al-Basri ini banyak sekali memiliki relasi-relasi yang dari jenderal-jenderal maupun menteri-menteri dari Kaisar Bizantium tersebut. Suatu ketika Hasan Al-Basri ini pergi ke Bizantium untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri, keduanya ini berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang perdagangannya dan keadaan kota Bizantium. Di sela-sela perbincangannya, si Perdana Menteri ini nyeletuk kepada Hasan Al-Basri. Ia menawarkan sesuatu kepada Hasan Al-Basri. "Wahai Hasan Al-Basri, maukah kau ajak di suatu tempat?" tanya si Perdana Menteri. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, "Terserah engkau lah, kemanapun engkau pergi, aku ikut," jawab Hasan Al-Basri. Setelah itu keduanya mempersiapkan diri untuk pergi ke suatu tempat tersebut. Si Perdana Menteri menyuruh para pembantu dan prajuritnya untuk menyiapkan seekor kuda untuk si Hasan Al-Basri ini. Setelah kudanya siap, kemudian keduanya ini menunggang kuda dan pergi ke suatu tempat. Keduanya ini pergi ke suatu tempat di padang pasir. Sesampainya di tempat tersebut, kemudian Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang-tiang emas di atas tanah. Hasan di situ hanya melihat dari kejauhan saja. Tak berserang lama, Hasan Al-Basri ini melihat datanglah pasukan tentara yang perkasa dengan membawa perlengkapan perang yang lengkap sekali. Terlihat oleh Hasan Al-Basri, tentara-tentara perang ini, pasukan ini, mereka mengelilingi tenda tersebut, kemudian mereka berucap menggumam beberapa kata, kemudian mereka meninggalkan tenda tersebut. Kemudian datang lagi para filsuf dan para cendekiawan yang jumlahnya sekitar 400-an, dan mereka juga mengelilingi tenda tersebut. Terlihat oleh Hasan Al-Basri dari kejauhan bahwasanya para cendekiawan dan filsuf ini mengelilingi tenda dan berucap beberapa kata-kata, kemudian mereka pergi meninggalkan tenda tersebut. Setelah para filsuf dan cendekiawan ini pergi dari tenda tersebut, datanglah beberapa orang-orang gadis perawan yang di situ membawa nampan-nampan setiap masing-masingnya, yang nampannya ini berisi emas, perak, dan batu mutiara, permata. Kemudian mereka mengelilingi tenda tersebut, kemudian mereka berucap
menggumam. Seraya kemudian mereka pergi dari tenda tersebut, meninggalkan tenda tersebut. Dari apa yang disaksikan Hasan Al-Basri ini, Hasan Al-Basri merasa kagum dan takjub. Dia menggumam dalam dirinya, dalam hatinya, apa yang terjadi ini? Hasan Al-Basri merasa takjub dengan kejadian-kejadian ini, dan ia tidak tahu juga apa yang terjadi saat itu. Dia juga bertanya kepada dirinya sendiri, menggumam dalam hatinya sendiri. Setelah itu, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada si Perdana Menteri tersebut. Wahai Perdana Menteri, apa yang mereka lakukan di sekeliling tenda tersebut? Dan apa tenda tersebut isinya? Kemudian Perdana Menteri ini menjelaskan kepada Hasan Al-Basri bahwasanya dahulu itu Kaisar mempunyai seorang putra yang sangat tampan sekali. Ia juga menguasai beberapa ilmu pengetahuan dan ia tidak pernah terkalahkan di medan kegagahan keperkasaan. Sang Kaisar ini sangat sayang sekali kepada putranya tersebut. Tetapi suatu ketika putranya ini jatuh sakit. Semua tabib istana yang ahli dalam kesehatan telah dipanggil oleh sang Kaisar untuk mengobati si putra tersebut. Tetapi naasnya tidak satu pun para tabib itu yang mampu untuk mengobati putra Kaisar tersebut. Hingga akhirnya sang putra mahkota ini meninggal dan dikuburkan, dimakamkan di padang pasir yang di itu ternyata di bawah tenda tersebut. Setiap tahun banyak sekali orang yang datang untuk berziarah. Sebetulnya hanya tadi para pasukan, para filsuf dan cendekiawan, perawan-perawan, dan juga Kaisar dan Perdana Menteri, para perangkat-perangkat kenegaraan, kekaisaran. Perdana Menteri melanjutkan ceritanya tentang apa yang dilakukan pasukan tentara, para perawan, cendekiawan, filsuf, dan perangkat-perangkat kekaisaran tersebut. Pasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan perang pertempuran, maka kami akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia, Allah, yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Kemudian setelah itu para tentara ini pergi meninggalkan tenda tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh para filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, "Malapetaka yang menimpa dirimu ini, wahai putra mahkota, datang dari Dia, Allah, yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat. Karena semua filsuf yang ada di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini." Setelah itu, para cendekiawan dan filsuf ini pergi meninggalkan tenda tersebut. Kemudian dilanjutkan para orang-orang tua yang arif bijaksana. Seraya mereka berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan para orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang menimpa pada engkau ini datang dari Dia, Allah, yang sedikit pun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia lemah." Kemudian setelah itu para orang-orang tua yang ada bijaksana ini pergi meninggalkan tenda tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh para gadis-gadis cantik, perawan yang membawa nampan yang isinya emas, perak, dan mutiara. Seraya mereka berkata, "Wahai putra Kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia, Allah, yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan.
Setelah mereka mengucapkan hal tersebut, kemudian para perawan gadis cantik ini meninggalkan tenda tersebut sebagaimana orang-orang sebelumnya. Yang terakhir yaitu Kaisar sendiri datang ke tenda tersebut beserta Perdana Menteri. Kemudian dia berkata, "Wahai biji mata, wahai pelita ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang bisa dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cendekiawan, para pawang dan penasehat, dan darah-darah cantik yang jelita, harta benda, dan segala macam barang-barang berharga. Ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini ditimpakan kepadamu oleh Dia, Allah, yang tidak bisa dilawan oleh ayahanda serta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda, dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapatkan kesejahteraan selama tinggal sampai tahun yang akan datang." Kata-kata ini diucapkan oleh sang kaisar. Kemudian ia dan para perdana menteri berlalu pergi dari tempat itu. Dari kisah ini, cerita yang diceritakan oleh sang menteri ini sangat menggugah hati Hasan al-Basri. Ia tidak bisa melawan dorongan hatinya. Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum ia mengetahui bahwa dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam kebaktian, kebaikan, dan disiplin diri yang tak bisa ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Itulah sepotong kisah tentang pertobatan Hasan al-Basri dari hal-hal keduniaan ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa mengambil ibrahnya.